3 pekan setelah kematian Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya rencananya akan mengumumkan hasil investigasi terkait dengan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Polisi telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan kini melakukan sinkronisasi alat bukti serta fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kasus ini. Yang tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rekan-rekan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Penyelidikan oleh polisi selain berfokus pada berbagai temuan dan fakta di tempat kejadian perkara di kamar indekos Arya Daru, juga pada berbagai barang milik almarhum. Sementara untuk ponsel belum ditemukan. Ponsel sendiri bisa menjadi alat untuk melacak jejak digital Arya Daru sebelum ditemukan meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Hampir 3 pekan berlalu, penyebab kematian diplomat muda Arya Daru masih menjadi misteri. Lakban kuning yang melilit wajah dan diduga kuat menjadi penyebab kematian korban masih jadi tanda tanya. Apakah korban bunuh diri atau ada pihak lain yang menghabisi nyawanya? Polda Metro Jaya terus mendalami kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang jasadnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Polisi pun mengungkapkan kondisi korban ketika ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik kemudian terlilit lakban warna kuning. Korban ditemukan di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Sebanyak 15 orang saksi dari pihak keluarga, lingkungan korban hingga rekan kerja turut diperiksa. Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap sejumlah temuan baru terkait dengan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Fakta-fakta baru ini diantaranya. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop. Namun saat turun, korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas.
Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban hingga tempat kerja korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Pemirsa, Polda Riau menggerebek distributor pengoplos beras di Pekanbaru. Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan 9 ton beras oplosan siap edar serta mengamankan seorang pengoplos. Modus pelaku membeli beras dengan kualitas rendah, kemudian dikemas dalam jenis premium. Premium disita polisi. Modus pelaku yakni membeli beras kualitas rendah, kemudian diganti dengan kemasan premium serta kemasan SPHP. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram, padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogram. Oplos yang diambil ada beras reject, kemudian dikemas dalam karung beras SPHP ini bulog, dikemas dalam beras SPHP bulog yang ukurannya 5 kg, kemudian dijual dengan harga Rp13.000. Padahal modal yang dikeluarkan oleh pelaku adalah Rp6.000 sampai Rp8.000. Modus yang kedua adalah repacking beras kualitas rendah. Jadi ada repacking beras yang kualitasnya rendah yang diperoleh dari salah satu kabupaten di sini, kemudian dipack dalam kemasan beras premium. Pelaku sudah 2 tahun beroperasi mengoplos beras kualitas rendah tersebut. Beras tersebut dijual secara ecer ke toko-toko beras yang ada di Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Keberadaan Son Horeg masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat. MUI pun mengeluarkan fatwa haram dan meminta pemerintah lebih aktif mencegah kegiatan Son Horeg. Meski dianggap sebagai hiburan, keberadaan Son Horeg di sejumlah wilayah justru tak jarang memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Di Bondowoso, Jawa Timur, tumpukan Son Horeg setinggi 5 meter tiba-tiba tersangkut pohon dan terjatuh hingga menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Akibatnya sejumlah anak-anak mengalami luka. Selain menimbulkan korban jiwa, tak sedikit pula warga yang berselisih pandangan saat rombongan Son Horeg melintasi wilayah mereka. Contohnya di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, puluhan warga sempat terlibat cekcok dengan komunitas Son Horeg yang tengah melintas. Warga meminta volume Son Horeg untuk dikecilkan lantaran terdapat salah satu tetangga mereka yang sedang sakit. Polbik Son Horeg memunculkan fatwa haram dari MUI. MUI meminta pemerintah untuk lebih aktif dalam mencegah kegiatan Son Horeg karena dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Kekuatan suara yang dikeluarkan oleh Son Horeg itu berdampak nyata terkait dengan kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua juga berdampak kepada kerusakan lingkungan, ya. Kita bisa lihat ada rumah yang rusak, kaca yang pecah karena getaran suara yang begitu dahsyat. Sebelumnya, MUI Jatim dan Pondok Pesantren Besuk di Kabupaten Pasuruan juga mengeluarkan fatwa haram Son Horeg. Keputusan ini diambil bukan semata karena bisiknya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik Son Horeg. Tim Liputan iNews melaporkan.